Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat DMC semua, pada video kita kali ini kita akan belajar tentang translasi pada bab transformasi geometri. Oke, untuk yang pertama ya, kita bahas tentang translasi atau lebih dikenal dengan geseran ya, pergeseran. Jadi translasi itu apa? Adalah suatu perpindahan atau pergeseran titik ya pada suatu bangun dalam arah dan jarak yang sama. Jadi misalkan saya punya suatu titik misalkan di dalam bidang kartesius ya, misalkan saya punya titik A 3,2, kemudian titik ini saya geser ke A absen ini ya, maksudnya ya, menjadi 7,5. Nah tentunya titik ini bisa berpindah, tentunya ada yang geser, yaitu ada satu translasi namanya. Yang pertama di sini titik A ini 3,2 ini geser ke kanan sejauh 4, 1, 2, 3, 4, kemudian digeser lagi ke atas 1, 2, 3. Nah, sehingga diperoleh ini dinamakan dengan translasi 4,3 ya. Nah, kemudian kalau titik A ini kita geser ke B ya, sehingga diperoleh bayangannya -2, -2. Nah, apa yang menggeser ini? Yaitu digeser ke kiri sejauh 1, 2, 3, 4, 5 dan ke bawah sejauh 4 satuan. Ya, transformasinya adalah translasi -5, -4. Seperti itu. Lanjut ya. Sehingga kalau saya punya titik X, Y dikenakan translasi AB, maka diperoleh bayangan titik A yaitu X ditambah A, Y ditambah B. Lanjut contoh ya, supaya lebih mudah dalam belajar ya. Kalian diketahui titik A 3,2 ditransaksikan 1, 2, tentukan A bayangan titik A, B translasinya jika diketahui titik B 2,4 ditransaksikan diperoleh bayangan B absen 4,-1. Oke, langsung kita bahas saja. Jadi untuk yang pertama ya, soal A. Jadi titik A di situ 3,2 ditranslasikan. Translasinya 1, 2 ya, sehingga diperoleh A absennya adalah ya kita tinggal tambahkan aja 3 tambah 1 jadi 4, 2 tambah 2 4, berarti 4,4. Kemudian yang B disuruh mencari translasinya. Nah, berarti untuk mencari translasinya berarti kita cukup kurangkan saja bayangannya dengan titik mula-mulanya ya. Nah, jadi mencari translasinya tinggal kamu kurangkan saja ya. Berarti bayangannya 4, -1 dikurangin titik B nya tadi mula-mulanya 2, 4 ya. Sehingga diperoleh berapa ini? 4 kurangi 2, 2, -1 kurangi 4 adalah -5, sehingga diperoleh translasinya adalah 2, -5. Seperti itu ya, nggak susah. Soal nomor 2, perhatikan gambar berikut ya. Dapatkah kalian menentukan translasi yang menggerakkan segitiga merah ini menjadi segitiga biru? Jadi tentunya ada satu pergeseran ya. Pergeserannya seperti apa? Oke, kita lihat di sini. Saya ambil salah satu titik saja, yang ini ya, sama yang ini. Atau nanti kita juga bisa ambil titik yang lain lagi. Kita cek apakah sama. Oke. Di sini kita lihat di sini titik ini bergeser ya ke kanan sejauh berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sejauh 6 ya.
ke kanan ya, positif 6, kemudian ke bawah 1, 2, 3, ke bawah sejauh 3, berarti negatif, sehingga translasinya 6 negatif 3. Oke, mungkin yang lain bagaimana, kita cek juga. Yang ini sama ini ya, ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ke kanan 6, kemudian ke bawah 3 ya, sama. Jadi transaksinya adalah 6 negatif 3, seperti itu, nggak susah. Contoh 3 ya, transaksi PQ adalah proses pemindahan sejauh P langkah kanan ke kanan atau ke kiri, kemudian Q langkah ke atas atau ke bawah. Titik A negatif 2,0, B 1,0, C 1,4, dan D jika dihubungkan akan membentuk sebuah persegi panjang ABCD. Jika titik D ditransaksikan dengan 5 negatif 2, maka bayang titik D adalah, nah ini mau nggak mau kita harus kita gambar dalam bidang koordinat ya, bidang kartesius maksudnya ya. Baik, kita gambar supaya lebih jelas ya. A adalah negatif 2,0, berarti sini ya, titik A, kemudian 1,0 di sini, ini titik B, kemudian 1,4, ini C. Nah, supaya jadi persegi panjang maka ini ditarik, A juga ditarik, sehingga juga tarik ke kiri, ke atas akan ketemu di sini ya, titiknya adalah negatif 2,4 ya. Nah, sekarang jika titik D ditransaksikan 5,-2, maka bayang titik D adalah, titik D tadi diperoleh negatif 2,4, ditranslasikan 5 negatif 2, maka diperoleh bayangannya adalah negatif 5 tambah negatif 2 tambah 5 adalah 3, 4 ditambah negatif 2 adalah 2. Jadi jawabannya yang A, 3,2. Selanjutnya, jika titik A 4,9 jika ditransformasikan oleh translasi 3P, 6Q kurangi 8 akan menghasilkan bayangan A absen 5P, 7Q kurangi P. Nilai P plus Q berapa? Wow, lumayan ini ya. Jadi titik A gitu 4,9 ditranslasikan 3P, 6Q kurangi 8 menghasilkan bayangannya adalah 5P, 7Q kurangi P. Baik, berarti kita tambahkan saja ya. Berarti kan di sini 4 ditambah 3P akan menghasilkan 5P ya. Nah, kemudian yang bawah 9 ditambah 6Q kurangi 8 akan menghasilkan 7Q kurangi P. Nah, dari sini dulu ini 5P sama dengan 3P plus 4. Kita pindahkan ke kiri sehingga 5P dikurangi 3P sama dengan 4. 5P kurangi 3P adalah 2P sama dengan 4. P nya berarti 4 dibagi 2 ketemu 2. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi jadi 9 kurangi 8 1 berarti 6Q ditambah 1 sama dengan 7Q kurangi P ya. Nah, atau dengan kata lain 7Q kurangi P sama dengan 6Q ditambah P sama saja. Sehingga ini kita pindahkan ke kiri 6Q nya sehingga diperoleh 7Q dikurangi 6Q sama dengan P nya ini kita pindah ke kanan jadinya positif P plus 1 ya. 7Q kurangi 6Q adalah Q sama dengan P plus 1. Tadi sini ya, P nya adalah 2 ya, sehingga Q sama dengan 2 ditambah 1 ketemu 3, sehingga nilai P plus Q nya sama dengan 2 ditambah 3, itu 5. Jawabannya yang D.
contoh 5. Titik Q negatif 4,2 ditranslasikan dengan 2P Q kurang 3 masukkan bayangan 3P, 2Q kurang P. Tentukan nilai dari 3P kurang 4Q. Sama kayak tadi, titik Q negatif 4,2 ditranslasikan 2P Q min 3, hasilnya adalah Q absennya adalah 3P, 2Q kurangi P. Sehingga di sini diperoleh negatif 4 ditambah 2P sama dengan 3Q gitu. Yang pertama, yang kedua 2 ditambah Q kurangi 3 sama dengan 2Q kurangi P. Oh, yang ini berarti Q kurangi 1 sama dengan 2Q kurangi P. Ini sama saja, 3Q sama dengan 2P dikurangi 4 sama saja. Nah, terus yang ini kita pindahkan saja ke mana, ke kanan juga bisa, atau mau gimana ini pindah ke kiri aja ya sebenarnya. Sehingga 3Q kurangin 2P sama dengan negatif 4. Persamaan pertama ini berarti 2Q nya pindah ke kiri, berarti Q kurangin 2Q, P nya pindah ke kiri jadi plus P, satunya pindah kanan jadi 1 ya, positif 1. Sehingga ini negatif Q plus P sama dengan 1. Ini persamaan yang kedua. Nah, dari persamaan 1 dan 2 kita eliminasi. 3Q kurangi 2P sama dengan 4. Sini negatif Q ditambah P sama dengan 1. Kita eliminasi, kita kalikan dengan 2. Kita ingin mengeliminasi P nya ya, 2 ini 1, sehingga 3Q dikurangi 2P sama dengan negatif 4. Jadi ini kalikan 1 tetap yang berubah. Kemudian persamaan yang berapa kalikan dengan 2 semua, sehingga negatif 2Q ditambah 2P sama dengan 2. Supaya P nya hilang kita tambahkan ini, karena ini perlawanan ya, negatif 2P sama 2P kan perlawanan, sehingga kita harus menjumlahkannya supaya nilainya 0. Sehingga 3Q ditambah negatif 2Q adalah Q, ini nilainya 0, sama dengan negatif 4 tambah 2 adalah negatif 2. Ketemu Q nya negatif 2. Nah, sekarang bagaimana mencari P? Nah, untuk Q sama dengan 2 kita pakai persamaan yang kedua saja. Negatif Q plus P sama dengan 1. Negatif Q nya adalah 2 ditambah P sama dengan 1. P sama dengan 1, ini negatif 2 pindah ke kanan jadi plus 2. P nya sama dengan 3, sehingga nilai 3P kurangi 4Q berarti 3P, P nya adalah 3 kurangi 4 kali Q nya negatif 2, 9, berarti dikurangi negatif 8 sama dengan 17. Jawabannya 17. Baik, demikian pembahasan tentang translasi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe di channel ini. See you next time.